warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nur Fajri dengan NPM 240610403059. Mata kuliah Instrumen Mekanika Non-Tes Unit 03 dengan dosen pengampu Ibu Jamila Aini Nasution, SPD MPD. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan atau yang dikenal dengan ITP pada tingkat perguruan tinggi. Baik, yang pertama saya akan menginterpretasikan data berdasarkan profil kelompok. Nah, pada grafik ini menunjukkan rata-rata skor kelompok untuk setiap aspek tugas perkembangan, di mana ada 11 aspek perkembangan, yaitu landasan hidup religius, kematangan perilaku etis, kematangan emosional, dan seterusnya sampai persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Pada diagram batang yang berwarna hijau menunjukkan rata-rata capaian perkembangan setiap aspek, sedangkan pada garis oranye menunjukkan rata-rata keseluruhan kelompok, yakni 5,5. Nah, pada tabel terlihat bahwa aspek kesadaran tanggung jawab dan peran sosial sebagai pria atau wanita memiliki skor tertinggi, yaitu 5,7. Selanjutnya ada landasan hidup religius dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga yang memiliki skor 5,6. Menandakan bahwa mayoritas mahasiswa telah berkembang di aspek tersebut. Sebaliknya, pada aspek kematangan intelektual memiliki skor terendah, yaitu 5,3. Diikuti landasan hidup etis, kematangan emosional, dan kemandirian perilaku ekonomis yang memiliki skor yang sama, yaitu 5,4, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan baru atau kebutuhan pengembangan pada aspek tersebut. Sebagian besar aspek berada di sekitar rata-rata kelompok seperti penerimaan diri dan pengembangannya, puasa dan persiapan karir, serta kematangan hubungan dengan teman sebaya yang memiliki skor yaitu 5,5. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan yang relatif, namun ada beberapa aspek yang perlu ditegakkan lagi. Berikutnya yang kedua ada distribusi frekuensi kelompok. Pada distribusi frekuensi kelompok ini juga terdapat grafik. Di sini saya mengambil contoh pada aspek kematangan emosional. Pada grafik dapat kita ketahui yang peroleh skor 5 berada pada tingkat tahap perkembangan seksama dan pada skor 6 berada pada tingkat individualistik. Selanjutnya yang ketiga ada 8 butir tertinggi. Pada 8 butir tertinggi ini juga memiliki grafik yang menunjukkan 8 aspek perkembangan yang memperoleh skor tertinggi dari seluruh butir ITP. Batang hijau yang ada di grafik menunjukkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan, sedangkan garis yang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Seperti contoh pada aspek landasan hidup religius yang memiliki skor yaitu 6,6, diikuti kesadaran tanggung jawab yang memiliki skor 6,3. Semua aspek di grafik ini berada di atas angka rata-rata 5,5. Hal ini menunjukkan aspek-aspek ini merupakan kekuatan kelompok, bisa dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjutnya. Yang keempat yaitu 8 butir terendah. Pada grafik, 8 butir terendah ini menunjukkan 8 aspek dengan skor terendah dalam capaian perkembangan, di mana batang berwarna hijau menunjukkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan, sedangkan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Seperti contoh aspek yang memiliki skor terendah yaitu kesadaran tanggung jawab dengan skor 4,7, diikuti aspek kematangan intelektual dengan skor 4,8. Semua aspek di grafik ini berada di bawah angka rata-rata yaitu 5,5. Hal ini menunjukkan area yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses bimbingan konseling atau pengembangan mahasiswa. Nah, berikutnya itu ada interpretasi berdasarkan data profil individu. Berdasarkan cerita data ITP, saya mengambil nomor urut 5, yaitu atas nama Aura Nabila Ningsih. Pada grafik, garis berwarna biru menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan dengan nilai 5,3, sedangkan diagram batang berwarna hijau menunjukkan tingkat capaian perkembangan. Mahasiswa dengan nama Aura Nabila Ningsih ini memiliki perkembangan yang optimal pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga, dengan tingkat capaian perkembangan mencapai 6,0. Selanjutnya ada peran sosial sebagai pria atau wanita dan penerimaan diri dan pengembangannya dengan tingkat capaian 5,8. Selanjutnya ada aspek wawasan dan persiapan karir dengan tingkat capaian 5,5. Sebaliknya pada mahasiswa bernama Aura Nabila Ningsih ini masih memerlukan pengoptimalan lebih lanjut pada aspek landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kemandirian perilaku ekonomis, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya, yang dimana tingkat pencapaiannya memiliki nilai terendah, yaitu 4,8. Selanjutnya ada juga aspek landasan hidup religius, yang memerlukan pengoptimalan lebih lanjut, dengan tingkat capaian 5,0. Kemudian ada juga aspek
kematangan emosional dengan nilai 5,2, aspek kesadaran tanggung jawab dengan nilai 5,3. Walaupun tingkat capaiannya sama dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan, yaitu 5,3, namun aspek ini masih memerlukan pengoptimalan atau perkembangan lebih lanjut agar perkembangan pada mahasiswa ini dapat menjadi lebih optimal lagi. Yang terakhir itu ada distribusi frekuensi individu. Di sini saya mengambil contoh mahasiswa yang sama seperti di profil individu tadi, yaitu nomor urut 5 dengan nama Aura Nabila Ningsih. Pada grafik distribusi frekuensi skor mahasiswa, dapat kita lihat yang berbentuk horizontal atau menyamping itu merupakan skornya, sedangkan yang berbentuk vertikal atau ke atas itu merupakan frekuensinya. Diketahui jawaban 4 merupakan tingkat sadar diri, skor 5 merupakan tahap seksama, dan skor 6 merupakan tahap individualistik, dan skor 7 merupakan tahap otonomi. Baiklah, sekian interpretasi hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan atau ITP data saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.